Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Meisya Nurodiah Putri sebagai moderator, dan saya hari ini akan membawakan tema untuk memperingati Hari Pahlawan. Dan saya di sini bersama dengan Pak Denny, selaku dosen multimedia Universitas Widyatama. Boleh, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak boleh untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Lupa. Mesia ya. Mesia. Nama saya itu Asep Denny. Nama panggilannya bukan Denny tapi Ade gitu. Denny itu kan ada di Bobo itu kayak manusia ikan. Iya. Saya nama panggilnya Ade, disingkat aja. Karena terlalu banyak nama Asep, jadi jadi disingkat dua-duanya jadi Ade. Oke, saya kebetulan di dosen di Widyatama, kemudian di fakultas DKP, tepatnya di prodi ini ya, di prodi multimedia. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke Takwawiyut Tanya Ahlinya. Hari ini yaitu membahas membaca bahasa rupa relief cerita Ramayana Candi Prambanan untuk mengembangkan karya rupa berbasis budi lokal. Oke Bapak, kan ini kita lagi mau ngomongin Ramayana Candi Prambanan ya. Nah, itu berkaitannya dengan Hari Pahlawan itu apa ya Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang relief candi sebagai artefak budaya yang ada di kompleks Candi Prambanan, gitu. Ini sebenarnya menarik ya. Bisa kemana-mana sebenarnya. Selain yang tadi yang di awal sudah disebutkan bahwa kita harus melihat juga satu sisi dalam bagaimana sih melihat artefak masa lalu buat dikembangkan hari ini kan, ya. Kemudian kita pakai cara-caranya, cara menggambarnya, kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan oleh generasi kita hari ini untuk membuat karya berbasis pada konten lokal, identitas lokal yang kita punya sebenarnya, yang sebenarnya warisan leluhur yang mesti kita jaga, yang udah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Nanti kita kupas tentang hal itu. Pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaannya barusan ya mengemukakan bahwa ada satu kaitannya dengan Hari Pahlawan. Karena kita dari pahlawan. Nah, kalau kita lihat secara cerita sebenarnya kan ada dua ya tadi. Satu bisa lihat ya dari cerita. Cerita itu menggambarkan metafor sebenarnya, metafor tentang kebaikan melawan kejahatan. Ya, ada kebaikan kejahatan. Tokoh Rama di sini karena yang cerita Ramayana, Rama ini sebagai katakanlah sebagai titisan dewa ya, Dewa Wisnu sebagai penguasa, dipercaya yakni sebagai dewa ya, yang menjadi dewa penguasa alam semesta ini. Kemudian bertutur tentang ini, tentang sebenarnya ada permintaan awalnya ya tentang relief ini. Di kisah pertama itu menarik ya. Bagaimana empat dewa, kemudian ada satu biksu lagi yang meminta kepada Dewa Wisnu untuk memberantas kejahatan yang oleh Rahwana sebenarnya di muka bumi yang rusak luar biasa rusaknya. Nah, bagaimana caranya kemudian lahirlah seorang manusia ya ke muka bumi ini namanya Rama. Ya. Rama ini disebut sebagai pangeran ya, titisan sebagai titisan Dewa Wisnu. Lahirlah Rama, kemudian dikalikan kerajaan Ayodhya gitu. Nah, kemudian dia bagaimana dia perjalanannya melawan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rahwana dan pasukannya. Ya, dia memberantas saat itu. Dan pada akhirnya karena ini sebenarnya ada dua ya kisah tadi. Kebaikan itu digambarkan oleh Rama, kemudian kejahatan itu oleh Rahwana. Ya. Rahwana dari kerajaan ini Alengka yang menguasai di sana, tapi dia raksasa sebenarnya, berwajah 10 gitu, dasamuka sebutnya, bahasa itu dasamuka. Ini kemudian yang pada akhirnya gitu, karena tadi saking dia itu kan kayak gitu ya, si Rahwana ini merebut menculik Sinta, istri Rama ya. Saking cinta dia diculik, kemudian atas kecantikannya, kemudian dia dibawa ke Alengka. Nah, ini kan jadi malapetaka bagi Alengka, terjadi peperangan di situ. Ya, yang akhirnya semua pasukan, semua termasuk Rahwana sendiri itu mati. Gitu. Ya, dan ini pun yang kemudian diangkat oleh disebut tadi tentang kebaikan melawan kejahatan.
Nah, itu ya yang apa tentang cerita tentang sosok Rama yang bisa diangkat sebagai menjadi pahlawan. Pahlawan bagi ininya, bagi dunia ini. Karena yang namanya Rahwana yang tadi yang merusak muka bumi ini, kemudian hancur oleh kejahatannya oleh Rama. Itu yang pahlawan. Seperti itu, Pak. Kalau tadi kan Bapak bilang ya kalau misalkan relief Ramayana Candi ini tuh bisa dijadiin sama anak zaman sekarang untuk sebagai patokan mereka untuk gambarannya itu tuh seperti apa ya, Pak? Nah, gambarannya sekarang gini, bukan gambar tapi tentang bisa tentang gambar, tapi sebelum ke sana ya, sebelum gambaran akan dijadikan katakanlah bukan gambaran, ajaran, baik itu ajaran dijadikan gambar yang bisa mengangkat identitas lokal, termasuk gambar itu banyak ya sekali. Nah, kalau kita tentang kaitannya dengan kita harus banyak belajar sebenarnya kemana ke relief candi ini sebagai artefak. Karena kalau kita lihat ke Prambanan yang ke sana atau candi-candi yang lain termasuk Prambanan, itu seringkali kita temukan generasi kita datang ke sana hanya banyaknya selfie gitu ya. Kemudian bangga bahwa kita udah kami misalnya yang datang ke sana udah berada di sana, dipoto segala macam gitu. Yang akhirnya ya kayak gitu lah, kebanyakan ya. Tanpa belajar banyak tentang relief candi. Ini mah artefak masa lalu yang bisa ditinggalkan. Padahal kan tadi selain kita bisa belajar tentang kepahlawanan tadi sebagai sosok lama yang menindas kejahatan, ini pun ternyata ada ajaran yang menarik. Ya, tadi ketika ini ajarannya sebetulnya Astabrata. Jadi ada 8 ajaran tentang sosok pemimpin yang melekat kaitannya dengan seorang pemimpin itu punya roh-roh dewa itu. Artinya melekat kedewaan. Ada 8 dewa di sana. Ya. Nah, Astabrata ini bagi masyarakat Jawa sebenarnya yang di sana, termasuk raja-rajanya, itu selalu diterapkan pada perilaku mereka. Ya, itu ajarannya. Ya. Nah, kita harus belajar ke sana. Kalau masyarakat Jawa tadi kayak gitu ya, misalnya menentukan kayak gini. Ada 8 ajaran atau 8 dewa yang ada pada sosok seorang raja. Harusnya belajar ke sana. Misal ya, dewa ini misalnya dewa hujan. Ya. Kalau ngomongin tentang dewa hujan, kan memberikan keberkahannya bagi buminya. Nah, seorang raja itu kan harus memberikan keberkahan bagi masyarakat, bagi rakyatnya kan gitu. Ya. Kemudian ada sosok dewa lagi yang harus adil gitu. Dia adil dewa ini. Misalnya dewanya itu kan dia harus kayak gitulah karena adil ini adil ini misalnya dewa surya matahari kan dia bagaimana atau dewa bulan gitu. Ini pun harus melekat pada seorang pemimpin adil yang tadi ya bahwa adil itu pokoknya kayak gini lah namanya kalau nggak salah Yama gitu. Nah, Yama ini dewa Yama ini dia adil dalam memberantas ini kejahatan. Pokoknya siapapun yang melakukan ini kejahatan terhadap yang merusak negeri ini harusnya diberantas, tidak memandang bulu. Mau saudara, mau anak, mau segala macam itu harus ya udah ya namanya jahat ya udah ngapain harus ini ya harus disembunyikan. Udah aja hukum ya hukum, nggak ada kebal hukum ini. Nah, hukum karena mentang-mentang anak presiden misalnya atau anak seorang katakanlah seorang dewan atau apapun lah seorang jenderal misalnya pokoknya salah ya salah katakan gitu. Ini yang melekat ini Astabrata ini yang harus diambil ajarannya bagi generasi muda sekarang. Kalau ngomong-ngomong soal pemimpin nih Pak ya, bagaimana kita seorang pemimpin ini mengambil pembelajaran dari Ramayana tadi untuk kebaikan melawan kejahatan dalam isu politik gitu. Apalagi sekarang tuh kan lagi pada banyak perdebatan tentang politik gitu Pak. Ya itu 8 ini kan kita melihat sosoknya, sosok pemimpin ini. Oke lah kita dengan serta-merta lah kita memilih seorang presiden ya. Bagaimana kan perilaku presiden ini atau apapun lah mau pemimpin bukan presiden aja yang nanti ada pilkada yang daerah ya sampai ke tingkat bawah ya. Sampai ke tingkat kalau saya tuh melekatnya pada tingkat paling bawah RT gitu yang ini ya.
Delapan asabrata itu harus melekat pada diri seorang pemimpin, ya, baik itu yang dari mulai terkecil RT sampai yang paling tinggi gitu. Isu politik sekarang kalau kita diri, ada nggak seperti gitu, ya? Ada nggak misalnya tadi adil, bisa nggak mereka adil terhadap ketika menerapkan hukumnya di sini? Bisakah dia dermawan, gitu? Atau bisakah dia memberikan ketentraman kepada masyarakatnya? Atau dia memberikan kalau misalnya bulan itu kan adem kan ya, bagaimana memberikan ketentraman pada masyarakat itu kan harus ada di situ. Inilah asabrata ini harus melekat di seorang pemimpin, ya. Kalau misalnya kata Rama ketika dia ngomong ke Wibisana ini kan adik Rahwana yang membelot ke Rama. Rama ketika Rahwana meninggal, kemudian dia diangkat Wibisana diangkat sebagai seorang raja. Nah, Rama itu memberikan ajaran asabrata ini. Ya, dia harus mengajarkan ini loh, ada 8 dewa yang menaungi raja ini. Harus melekat pada diri kamu sebagai seorang pemimpin. Ya, kalau satu aja yang pas, berarti kamu bukan menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi 8 ini harus melekat pada asabrata itu melekat pada seorang pemimpin. Jangan karena itu ya, karena misalnya jangan karena katakanlah seperti ini ya, kalau kita lihat sekarang, jangan karena hanya ambisi kemudian pengen jadi seorang pemimpin, itu kan nggak baik gitu. Ambisi apa? Di belakangnya kan beda gitu. Ya, harus merakyat ini harus perhatikan rakyatnya. Ya, karena dewa ini memberikan seadil-adilnya kepada rakyat. Asabrata ini memberikan keyakinan atau satu ajaran yang harus apapun itu untuk demi kepentingan rakyat. Oke Pak, kalau misalkan satu pertanyaan lagi mungkin ya, kan di zaman sekarang mungkinnya sekarang tuh banyak orang-orang yang tidak terpatok sama hari pahlawan atau hari sejarah gitu kan, sejarah. Nah, gimana caranya biar kita tuh memandang kalau Ramayana itu bagus untuk dijadikan pembelajaran untuk sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, itu tadi seperti yang saya jelaskan barusan ya, bahwa yang namanya kalau misalnya kita melihat tokoh Rama ini, artefak yang tadi ya, yang artefak masa lalu, kebayang abad ke-9 ya, ini udah masa lalu sekali ya. Abad ke-9 kurang lebih ya, ini dibuat artefak itu bukan hanya sekedar artefak yang mesti dibiarkan. Artefak hanya sebagai sebuah bangunan yang masa lalu yang mesti kita tinggalkan. Jangan lupa bahwa di semua artefak yang ada ini itu menawarkan, bukan hanya ada tuntunan di sana. Ya, kita harus lihat tuntunan itu. Belajarlah ke masa lalu yang banyak sekali katakanlah tadi ya, banyak sekali yang mesti kita lakukan di saat ini. Termasuk kepemimpinannya tadi, asabratanya, kemudian sosok Rama sebagai pahlawan juga, melawan kebaikan, bagaimana dia menuntut haknya karena istrinya yang diculik tadi, kemudian yang bersikukuh Rahwana ini mempertahankan, ya dia kan harus itu istri saya gitu, kenapa diculik? Ini kan belajar tentang ini, melawan angkara murkanya Rama yang merusak ini mereka keluar. Ini yang mesti kita pelajari dari artefak yang sudah masa lalu ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi sebenarnya pertanyaan tentang gambar. Ya. Secara penggambaran, kita pun harus belajar juga selain nilai kepahlawanan tadi. Sebagai generasi penerus kita harusnya belajar juga pada artefak ini, karena yang saya pelajari di situ ternyata ini luar biasa secara penggambarannya. Kalau nenek moyang kita telah mengajarkan, karena gambar-gambar yang khas, yang khas ini yang tidak dipunyai oleh gambar-gambar yang katakanlah oleh Barat. Barat ini penggambarannya ya kita selalu mengadopsi ke Barat yang dianggap baik tadi, yang dianggap gambarnya modern, ya. Karena modern kadang-kadang ini strategi kebudayaan Barat saja. Tinggalkan namanya tradisi, karena tradisi itu adalah ketinggalan. Itu strategi kebudayaan Barat. Nah, dengan strategi kayak gitu sebenarnya kalau kita belajar tentang antropologi gitu ya, banyak sekali orang-orang Barat belajar ke Timur
mereka kembangkan, yang udah ditinggalkan ini kemudian ditinggalkan oleh kita karena apa tadi ditinggalkan karena ketinggalan zaman, mereka belajar ke sini, mereka kembangkan sendiri, jadilah ilmu ke kita. Kita belajarnya ke barat lagi. Harusnya kan dipatahkan hal itu. Kita sebagai generasi penerus belajar ke sana. Cara penggambarannya kayak gini lah. Ada cara penggambaran baik itu ya, yang berbasis identitas lokal. Karena kita mengadopsi ke barat, baik itu lukisan, film, fotografi, semuanya yang visual ini, desain grafis, semuanya belajar ke barat, ngadopsi cara penggambaran ke barat. Padahal abad ke-9 dengan moyang kita udah memberikan cara penggambaran yang khas. Bisa kayak gini, pernah pakai Photoshop? Iya. Pernah ya? Ada pola layer, sistem layer-layer, yang layer itu yang banyak gitu. Layer-layer kita mengambil, misalnya ada 5 foto nih, di layer itu dibagi 5 layer. 6 dengan layer yang akan dijadikan cara pekerjaan kita. 5 ini kita masukkan ke layer ini ya, ngambil misalnya awan dari foto A, masukin awannya ke gambar yang ini. Satu lagi ngambil misalnya ada binatang, masukin di sini ya, digabung-gabungin jadi 6 layer. Cara menggambar multi layer itu udah ada kok di sana, di mana di dalam candi ini, di dalam satu panel. Ya, artinya bahwa yang namanya pola layer itu udah ada abad ke-9 dan moyang kita udah mengajarkan itu. Ya. Yang kedua, ini cara penggambaran yang lain. Yang menarik ya dari cara menggambar yang khas ini. Warisan nenek moyang kita. Para pemahat ini udah bahkan di sana itu ada manornya lah dari para pemahat ini. Ya. Yang mendesain segala macam. Ramayana ini kan sebenarnya sebuah sastra dari kitab. Awalnya dari India, kemudian menyebar masuk ke Indonesia, ke Jawa. Kemudian kitabnya, sastranya itu kan di Jawa dikembangkan oleh para penyair kita ya, sebagai seorang empu yang kemudian dituliskan Ramayana Jawa kuno. Yang saya baca, kebetulan saya punya bukunya yang udah kitab ini yang udah dialihbahasakan ya oleh Profesor Arta, kemudian di mana diterjemahkan bahasa Jawa kuno, kemudian dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Ternyata sebuah novel. Ya, ini novel, ada dialognya di situ ada, kemudian ada juga ininya, ada juga narasinya. Sekarang dengan perbandingannya, pernah lihat film berbasis novel apa aja coba? Kayak Mencuri Raden Saleh. Terus awalnya dari sastra ya? Iya. Apa lagi? Dilan maksudnya? Dilan, iya bisa Dilan. Nah Dilan, siapa lagi? David Sikor ya, ini sastra. Abad ke-9 nenek moyang kita udah mengambil sastra divisualkan jadi relik. Relik ini adalah kalau kita pengen ini ada 54 panel yang ada di 2 candi ya, candi Siwa dan candi Brahma ya. Itu ada 2 candi ada 54 panel dari setiap panel itu menceritakan mengambil dari sastra ini. Kalau kita perhatikan itu seperti halnya film ya, dalam bentuk relik panel, karena saat itu mungkin teknologinya belum nyampe ke film gitu ya, dibalut ke batu. Sama halnya di zaman sekarang sastra atau katakanlah novel tadi dijadikan sebuah film. Nah di sana itu abad ke-9 itu sastra divisualkan jadi relik. Itu adegan film sadar nenek moyang kita udah sadar kamera ya, ada beberapa kamera misalnya dalam satu panel itu ada 5 kamera. Nah itu ada seperti hanya di film atau di televisi yang ada kamera 1, kamera 2, kamera sampai kamera 5. Di sana pun udah terjadi saya kamera 5 kamera ditempatkan di satu panel. Ini adegannya dari awal sampai akhir ya, sampai ending itu adalah sama aja dengan film. Jadi tadi harapan saya, yuk jangan artinya menjawab pertanyaan tadi ya.
Saya bisa itu panjang sekali. Bagaimana kita sebagai generasi penerus untuk melihat kata masa lalu. Kayak gini aja lah, saya titip kepada generasi penerus negeri ini. Jangan pernah meninggalkan warisan nenek moyang kita, menganggap bahwa itu adalah sampah yang harus tinggalkan karena memang tradisi ketinggalan zaman tadi gitu. Kita ambil adopsi cara menggambar seperti di relief candi Prambanan contohnya ya, termasuk kesenian yang lain atau warisan budaya yang lain gitu. Ini kita berbicara tentang relief candi, kita belajar ke relief candi, adopsi cara-caranya, terapkan hari ini untuk masa depan kita yang mampu bersaing. Kalau kita punya identitas lokal di karya apapun, baik itu karya film, karya fotografi, karya lukis, karya desain grafis. Kalau kita punya identitas lokal yang belajar ke masa lalu kita, ke nenek moyang kita punya mampu bersaing dengan orang barat. Percaya diri bahwa kita mampu. Kalau kita hanya mengadopsi ke barat juga, mereka udah duluan kok. Ya, mereka udah duluan. Apa yang bisa? Ya kalau masuk ke kami ke mereka juga, ya ngapain? Kami udah banyak kok di sini. Kalah bersaing oleh mereka. Gitu. Nah kalau kita punya identitas lokal, maka ya maka kita akan bersaing dengan mereka. Contoh ya, sebagai contoh aja, Gavi Nugroho sebagai saudara film, dia belajar ke relief candi. Kemudian filmnya, gayanya lewat belajar dari relief candi, diadopsi kemudian dia kembangkan, dia menang kok di beberapa festival film. Ya. Karena hal menarik yang tidak ada di mereka. Itu. Jadi jangan sekali lagi generasi muda saya tegaskan bahwa yuk kita belajar lagi ke jangan malu-malu kita belajar lagi ke warisan nenek moyang kita ya. Jangan belajar untuk mengembangkan tadi ya mengembangkan cara-cara yang mereka lakukan. Banyak sekali lah. Sekali lagi masih banyak ini kalau saya mau berkata lagi menamakan masih banyak warisan nenek moyang kita yang belum digali. Yuk kita gali barengan, kembangkan oleh generasi muda ini. Ya. Setidaknya kan gini lah kalau kita percaya diri, kalau dijadikan sampah seperti kita ya udahlah tinggalkanlah karena ini menjadi sampah. Jangan marah kalau dipungut oleh negara lainnya. Dipungut oleh orang lain kemudian mereka makan sendiri. Ketika mereka dimasukkan ke haki kan banyak terjadi kami ya. Yang sekarang banyak karena kita tinggalkan, tiba-tiba mereka gimana? Apa karena dibuang? Kemudian kita ambil, kemudian di-recycle oleh mereka, jadikan diakui oleh mereka. Begitu jadi, kita marah gitu. Ya namanya juga kita buang sampah, jangan marah lah. Namanya juga sampah. Nah, artinya bahwa di sini tadi kita belajar lagi ke temukan, temukan mutiara-mutiara yang masih tersimpan warisan nenek moyang kita untuk kita gali, untuk kita kembangkan menjadi basis ilmu untuk masa depan kita, basis ilmu yang identitas lokal milik kita sendiri. Ya, itu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin sekian saja ya. Taksoyu tanya ahlinya hari ini dengan tema relief Ramayana Candi Prambanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.